Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dr. Nevi. Pada video kali ini saya masih akan membahas seputar vaksinasi COVID-19. Jika Anda termasuk dalam golongan yang diprioritaskan mendapat vaksin COVID-19, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dan Anda persiapkan sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19. Apa saja itu? Simak terus videonya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk subscribe channel saya supaya Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Yang pertama, hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kebiasaan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dapat menurunkan daya tahan tubuh Anda. Jika Anda sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19, sebaiknya Anda harus menghindari minuman yang mengandung alkohol setidaknya 2 hari sebelum hingga 2 minggu setelah vaksinasi COVID-19. Yang kedua, hindari olahraga berlebihan. Rutin berolahraga baik supaya tubuh tetap sehat dan bugar. Olahraga juga diperlukan sebelum Anda melakukan vaksinasi COVID-19. Hal ini baik karena dapat membantu daya tahan tubuh supaya tetap kuat. Namun, Anda tidak disarankan melakukan aktivitas berat dan olahraga secara berlebihan sebelum vaksinasi COVID-19 karena hal ini justru dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Supaya lebih sehat dan aman, Anda disarankan untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit sehari atau 3-5 kali dalam seminggu. Yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi. Agar daya tahan tubuh tetap terjaga, Anda disarankan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi seperti vitamin, protein, dan mineral, setidaknya 1 minggu sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19. Kebutuhan nutrisi dapat dicukupi dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu, juga dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi suplemen tambahan. Yang keempat, tidur yang cukup. Sebelum Anda melakukan vaksinasi COVID-19, baiknya Anda tidak bergadang dan melakukan istirahat yang cukup dengan tidur 7-9 jam setiap malamnya. Yang kelima, jalani pengobatan dengan dokter. Bagi Anda yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau infeksi lainnya, Anda disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter sebelum vaksinasi COVID-19. Salah satu syarat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 bagi penderita penyakit kronis adalah jika kondisinya sehat dan terkontrol dengan pengobatan. Yang keenam, informasikan kesehatan diri Anda. Apabila Anda hendak melakukan vaksinasi COVID-19, informasikan kesehatan Anda kepada dokter atau petugas vaksinasi COVID-19. Informasi yang diberikan meliputi ada atau tidaknya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, penyakit tertentu seperti kelainan darah, penyakit autoimun, penyakit kardiovaskuler, diabetes, HIV, gangguan ginjal, atau penyakit liver. Selain itu, juga informasikan ada atau tidaknya riwayat alergi terhadap vaksin. Kemudian, ada atau tidaknya konsumsi obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir, beritahu kepada petugas bahwa Anda hamil atau tidak. Setelah melakukan vaksinasi COVID-19, ada beberapa hal yang disarankan untuk Anda lakukan. Yang pertama, melakukan protokol kesehatan. Meskipun Anda sudah mendapatkan vaksin COVID-19, bukan berarti Anda sepenuhnya terhindar dari infeksi COVID-19. Oleh karena itu, Anda tetap disarankan untuk melakukan protokol kesehatan, meliputi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5-2 meter dari orang lain. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan.
Selanjutnya, siapkan diri untuk vaksinasi kedua. Pada vaksin COVID-19 yang harus diberikan dalam 2 dosis untuk mencapai sistem kekebalan tubuh yang optimal terhadap COVID-19, jarak pemberian vaksin COVID-19 dosis pertama dengan dosis kedua adalah minimal 14 hari. Tetapi pada lansia jarak pemberiannya adalah 28 hari. Ada sejumlah pertanyaan yang akan diajukan oleh dokter atau petugas vaksinasi COVID-19 di meja 2 atau meja screening. Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jujur sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Apa saja pertanyaan-pertanyaan tersebut? Saya bacakan ya. Nomor 1, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir? Jika nomor 1 dijawab iya, maka pertanyaan selanjutnya, nomor 2, apakah mengalami gejala demam, batuk, atau pilek, atau sesak napas dalam 7 hari terakhir? Nomor 3, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Nomor 4, apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Nomor 5, pertanyaan untuk vaksinasi pertama, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya karena vaksin? Pertanyaan untuk vaksinasi kedua, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh tubuh setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Nomor 6, apakah Anda sedang menderita penyakit jantung, penyakit ginjal kronis atau cuci darah, dan penyakit hati atau liver? Nomor 7, apakah Anda sedang menderita dan mendapat pengobatan penyakit kanker? Nomor 8, apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan menerima produk darah atau transfusi? Nomor 9, apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Nomor 10, apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Nomor 11, apakah Anda menderita HIV? Nomor 12, apakah Anda memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, atau penyakit paru obstruksi kronis? Nomor 13, apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain kurang dari 1 bulan ke belakang? Nomor 14, pertanyaan tambahan untuk sasaran lansia lebih dari 60 tahun. Yang pertama, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Yang kedua, apakah Anda sering merasa kelelahan? Yang ketiga, apakah Anda memiliki 5 atau lebih dari 11 penyakit seperti hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal? Nomor 4, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Yang terakhir, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Demikian penjelasan dari saya mengenai vaksinasi COVID-19. Ingat, vaksinasi COVID-19 tidak menggantikan protokol kesehatan. Anda tetap harus melakukan protokol kesehatan setelah melakukan vaksinasi COVID-19. Semoga video dari saya bermanfaat untuk Anda semua. Salam hebat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.